Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Timnas Libya yang berakhir untuk kemenangan Timnas Libya dengan skor 1-2. Artinya dalam dua pertandingan uji coba terakhir Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan. Tapi seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya dan juga berkali-kali saya tegaskan bahwa dalam sebuah pertandingan uji coba hasil akhir bukan merupakan prioritas. Tapi yang penting adalah cara bermain kan. Selain itu, kalau memang tim yang menjalani uji coba tidak bisa meraih kemenangan, ya yang penting jangan sampai kalah telak. Karena yang dikhawatirkan bisa nanti berdampak kepada psikologis dari para pemain ya. Jadi setelah Indonesia dibantai di pertandingan uji coba pertama lawan Libya dengan skor 4-0, ya kali ini cuma kalah tipis dengan skor 2-1. Tapi kan poinnya bukan tentang kalah tipis. Tapi poinnya tentang jumlah kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Sehingga ada satu kesalahan yang dibuat yang ternyata bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Libya untuk mencetak gol. Nah, saya agak bingung juga sih, dan saya agak tahu jika teman-teman juga perhatikan pola sama seperti saya, pola ini sama seperti saya. Yakni dalam 4 pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia, kan 2 pertandingan itu dikualifikasi untuk ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Banyak sekali loh kesalahan dari para pemain yang bermain di lini pertahanan. Nah, ini pola yang aneh sih bagi saya, karena yang melakukan kesalahan bukan cuma satu pemain, tapi pemain-pemain yang berbeda. Dan kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan yang mendasar dalam memberikan passing atau dalam urusan menghalau bola. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini sangat mengkhawatirkan, karena kesalahan-kesalahan seperti ini terulang kembali. Apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Shin Tae-yong? Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah meminta para pemain jangan sering memainkan bola di area pertahanan sendiri. Walaupun mungkin konsep permainan dari Shin Tae-yong meminta para pemain untuk build up dari lini pertahanan, tapi dengan begitu banyak jumlah kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemain, ya saya pikir itu sebuah resiko sih. Karena kan terlihat juga ketika mau build up dari belakang, ya sulit juga ya ketika ada pressing dari para pemain tim lawan. Dan memang dari segi permainan Indonesia unggul dari persentase ball possession ya. Tapi kan persentase ball possession itu seharusnya juga bisa membuat Indonesia menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan juga tentunya mencetak gol. Namun dari hitungan saya peluang yang berbahaya dari Indonesia itu hanya 4. 1 gol dari Yaakob Sayuri, kemudian peluang dari Marcelino yang ke angkasa itu kan, yang syutingnya kan setelah Yaakob memberikan umpan. Kemudian peluang dari Ramadan Sananta yang dia syuting tapi melenceng, dan juga peluang terbaik ya dari Justin Hubner ketika dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang dari Libya. Artinya efektivitas dari Indonesia dalam menyerang itu tidak baik. Dan juga tampaknya para pemain Libya bermain dengan strategi bertahan di babak kedua, tapi ketika mereka counter mereka juga berbahaya. Nah, bagaimana caranya Libya counter? Jika teman-teman perhatikan, Libya counter itu main dengan direct passing. Kenapa? Karena para pemain Indonesia bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, bahkan beberapa kali center back juga ikut maju ya mendukung serangan. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena kita tahu dalam bertahan Indonesia belum rapi. Tapi kalau kita menyimpulkan secara keseluruhan bahwa kesulitan bagi para pemain Indonesia itu adalah dalam mengambil keputusan dan juga dalam memberikan kualitas passing atau passing yang bagus. Karena dengan menguasai jalannya pertandingan di babak kedua ya dari segi ball possession ya, lagi-lagi saya ulangi ya. Tapi kan jumlah peluangnya nggak banyak. Bahkan umpan-umpan kunci yang masuk tuh lebih banyak gagal. Nah, ini menjadi PR yang besar sih bagi Shin Tae-yong untuk meminta kepada para pemain harus mengasah lagi kualitas passing mereka. Memang sih banyak yang akan menyalahkan para pemain ya. Tapi saya pikir tugas dari pelatih juga meminta para pemain untuk improve. Nah, caranya ya tentu meminta para pemain lebih bersabar lagi. Karena saya melihat para pemain Indonesia selalu tergesa-gesa. Nah, ini saya nggak ngerti. Maka itu sering kita melihat bahwa permainan dari Indonesia itu kan ya istilahnya tuh gerasa gerusuk kan. Jadi ya kalau dilihat bahwa sebetulnya mental dari para pemain Indonesia ini belum siap. Karena jika pemain mengambil keputusan terlalu terburu-buru maka tampak sih dia punya beban atau mungkin dia panik. Sehingga dia tidak bisa sabar, dia ingin cepat melepaskan bola tersebut. Padahal jika dia lebih sabar mungkin akan lebih baik lagi hasilnya. Dan saya bingung juga sih Shin Tae-yong memilih begitu banyak pemain bertahan untuk main dari awal. Mungkin juga khawatir kalau nanti ada counter dari Libya kan. Jadi dari tengah ini kita tidak punya pemain yang kreatif. Padahal saya berkali-kali jelaskan kan bahwa tengah itu adalah magic circle, artinya adalah sumber kreativitas dari sebuah tim.
Maka itu permainan dari Indonesia sebetulnya kebaca karena lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap. Saya bukan mengatakan bahwa memainkan Justin Hubner itu salah, enggak. Tapi seandainya ada pemain lain yang kreatif di tengah, selain Ivar Jenner, mungkin akan lebih berkembang lagi permainan Indonesia dari kreativitas. Kalau enggak, ball possession yang tinggi itu ya memang sih dipegang oleh Indonesia, tapi serangannya kan sudah kebaca tuh selalu dari sayap. Dan Libya juga memang bermain dengan strategi bertahan karena mereka nggak mau kemakan counter dari para pemain Indonesia, karena memang dari segi kecepatan Indonesia lebih cepat lah ya. Dan kita lihat peran dari Ivar Jenner bagus sekali di pertandingan ini kan, beberapa kali dia mengirimkan umpan kunci kan. Dan saya melihat sinergi antar lini mulai berjalan, tapi ya ketika sudah masuk ke sepertiga bagian lapangan penyerangan, nah di situ terlihat para pemain Indonesia tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya dengan jumlah yang banyak. Dan juga tentu kita lihat conversion rate-nya tidak baik ya, bahkan banyak shooting dari para pemain Indonesia itu yang melenceng. Artinya ya kembali lagi kepada teknik dasar dari para pemain Indonesia. Mereka harus improve, ya artinya latihannya harus intensif lagi. Jadi ketika tidak ada pemain tambahan yang kreatif di tengah dan serangan terus terstruktur dari sayap dan kemudian banyak kesalahan dilakukan oleh para pemain dalam memberikan passing, ya tentu akan sulit bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan memang ini sebuah pertandingan uji coba kan, artinya kalau mau kalah gak apa-apa, tapi ya jangan kalah telat. Dan kali ini kalah tipis tapi dengan banyak catatan. Kualitas passing, pengambilan keputusan, cara para pemain kontrol bola, cara para pemain melepaskan shooting. Padahal ini adalah teknik-teknik dasar loh, yang seharusnya para pemain itu sudah punya. Karena kan mereka juga bermain di level klub ya. Dan juga koordinasi di lini pertahanan, karena tuh gol pertama dari Libya tampaklah para pemain Indonesia berkumpul terlalu banyak di satu tempat, tapi mereka tidak spread out. Mereka juga tidak melihat pemain Libya yang tidak menguasai bola. Maka itu Libya bisa mencetak gol dan ya itu dia blunder dari Rizky Ridho. Saya gak menyangka sih Ridho akan melakukan hal seperti itu. Ya gak salah juga dia memberikan back pass, tapi bobot umpannya itu kan harus pas. Karena jaraknya juga gak dekat dengan kiper kan. Jadi hal-hal seperti ini yang seharusnya nanti jangan terulang di Piala Asia. Tapi ya kesimpulan saya, dari dua pertandingan uji coba ini di Turki lawan Libya, ya terlihat Indonesia sebetulnya belum siap untuk tampil di Piala Asia. Belum siap dari segi mental. Karena jika mental para pemain itu kuat, maka seharusnya dengan bisa menguasai jalannya pertandingan, mereka seharusnya bisa lebih sabar, mereka mengurangi jumlah kesalahan, mereka seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi, dan seharusnya mereka tidak panik ketika diserang. Karena ketika diserang tampak masih ada kepanikan. Maka itu ada beberapa saves yang krusial juga yang dilakukan oleh Hernando Ari. Memang ada kemajuan dari pertandingan sebelumnya lawan Libya, tapi juga karena Libyanya di pertandingan kedua ini, apalagi di babak kedua itu nggak mau counter, nggak mau menyerang. Mereka memilih bertahan, tapi ketika mereka counter press juga terlihat mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Jadi kita harapkan teman-teman permainan dari Indonesia akan lebih matang lagi, karena nanti di Piala Asia nggak bisa ada kesalahan satupun. Tapi kalau kesalahan-kesalahan mendasar, wah ini bahaya banget. Jadi saya melihat para pemain secara individu ini bagus, tapi ketika mereka menyatu secara unit untuk main ke depan, nah di situ kita melihat ada problem ya. Tapi kita harapkan nanti mereka bisa lebih baik lagi, karena kita tahu salah satu masalah dari Indonesia itu kan adalah dari segi melakukan finishing kan. Ini menjadi persoalan besar. Dan Denny tidak bermain, Dimas Derajat juga tidak bermain, tapi ya kita lihat di depan sebetulnya Indonesia pergerakannya cukup masif. Tapi ya itu dia, end produknya itu harus ada. End produknya apa? Jumlah peluang yang berbahaya yang banyak dan tentu jumlah gol yang banyak. Karena jika sebuah tim mau meraih kemenangan, ya tentu mereka harus bisa mencetak gol dari seminim peluang yang mereka punya. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan uji coba dari Indonesia ketiga nanti lawan Iran. Nah belum ada info apakah akan disiarkan atau tidak. Tapi sementara ini kita bisa melihat bahwa Indonesia punya fighting spirit yang baik, para pemain selalu berjuang habis-habisan, fisik mereka sudah tampak kuat, mereka tidak kelelahan, mereka bisa counter press juga, tapi tampaknya dari segi mental ini yang belum siap. Jadi saya harapkan nanti ada psikolog yang bisa menyiapkan mental dari para pemain Indonesia, karena nanti ketika bermain di Piala Asia, mainnya di venue netral, mainnya di stadion yang kemungkinan akan penuh dengan supporter, apalagi ini mainnya di Qatar, ya first match lawan Irak pasti banyak supporter mereka. Tentu ada pressure juga bagi para pemain timnas Indonesia. Nanti lawan Vietnam juga mungkin akan banyak supporter dari Vietnam dan juga banyak supporter dari timnas Indonesia. Sama juga di pertandingan Irak akan ada banyak supporter dari timnas Indonesia. Dan nanti pertandingan ketiga lawan Jepang itu juga saya yakin stadion akan full, karena Jepang juga kita tahu fansnya banyak. Jadi mental harus kuat. Jika mental kuat, permainan akan tenang. Jika permainan tenang, maka permainan dari timnas Indonesia
akan lebih efektif. Jika permainan efektif, maka sudah pasti Indonesia akan mendapatkan hasil akhir yang positif. Tapi sebelum saya menutup konten ini, saya agak bingung juga dengan begitu banyak narasi di sosial media yang menunggu Indonesia kalah lagi di pertandingan uji coba kedua ini. Saya gak ngerti kenapa gitu. Ya banyak yang berharap, karena saya melihat dari komentar-komentar sebagian besar dari netizen plus 62 ya, bahkan di kolom komentar di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, saya bingung gitu. Kayaknya banyak di antara teman-teman yang meremehkan Indonesia, padahal kita juga harus ingat sebelumnya. Ketika di babak kualifikasi Piala Asia, ya untuk ke Piala Asia, Indonesia juga diremehkan. Bahkan banyak di antara teman-teman yang meragukannya. Tapi saya pada saat itu bilang bahwa Indonesia punya peluang. Sama seperti di Piala Asia nanti. Indonesia punya peluang untuk lolos dari fase grup. Tapi kita harus realistis. Peluangnya tipis. Maka itu kita juga jangan memberikan beban yang tambahan kepada para pemain timnas. Let them enjoy the game. Biarkan mereka bermain dengan tenang. Supaya mereka bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan kita sebagai pemain ke-12 sudah berkali-kali saya katakan, bangunlah narasi-narasi yang positif. Mau kritis boleh, seperti yang tadi saya jelaskan kritikan saya. Tapi gak mungkin saya mengatakan ini jelek, itu jelek. Enggak, karena ini permainan secara tim. Walaupun saya melihat beberapa kali para pemain telat mengambil keputusan untuk memberikan passing. Dan ketika memberikan passing, itu pun passingnya tidak akurat. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.